Assalamualaikum. Hai teman-teman. Hai, Siapa nih deket-deket? bukan mahram ya. Kurang lebih. Jadi intinya di konten ini sebenarnya kita mau nge-review tadi film. Film Bila Esok Ibu Telah Tiada. Wih, berat. Kasih rate dulu deh. Berapa dari adik? Kalau dari Atep sih, ya 1 lah, 1 dari ditambah 10, 11. 100. Suka-suka deh. Ya, Oke. Ya kalau dari Caca review jujurnya ya 8 dari 10 sih. Dan termasuk rekomendasi buat teman-teman yang mungkin mau nonton via Netflixnya nanti kali ya. ya. Apa hikmah yang mau diambil? Hikmah gak tuh? Sama yang Atep nonton sih mengharukan ya yang pastinya. Dimana kita sebagai anak itu harus lebih banyak belajar lagi pelayanan terhadap kedua orang tua. Dimana kita harus lebih muhasabah lagi lah, memperbaiki diri. Dimana ya kita harus lebih baik lagi terhadap kedua orang tua, lebih ya menghormati kedua orang tua telah mengurus kita sekian tahun lamanya, pontang-panting balik sana sini, dimana kita terkadang jujur kadang Atep sendiri gitu ya pura-pura sakit padahal demi nggak sekolah, sedangkan orang tua yang ternyata di balik layarnya pura-pura sehat ternyata demi banting tulangnya untuk kebahagiaan anak-anaknya dan keluarga dan istrinya. Kayak gitu kurang lebihnya. Adik mau nanya apa sama kakak kira-kira? Oh, Maksudnya kayak mau ngobrol apa? kira-kira perspektif kakak terhadap seorang lelaki yang suka ya dibilang friendly sih mungkin, tapi di sisi lain tuh ada rasa kasihan gitu terhadap seseorang, terutama lawan jenis kayak gitu. Oh ini tiba-tiba banget nih pembahasannya. Iya. Random. Gini loh, karena kakak pribadi orangnya sebenarnya termasuk yang friendly. Ya, benar. Iya, yang friendly. Jadi kakak tuh melihat kalau laki-laki friendly sebenarnya friendly-nya lihat konteks, dalam artian kalau friendly-nya bermanfaat, berfaedah, punya relasi banyak, sosialisasi sama orang, tapi yang berfaedah, bukan yang kayak dia ngambil kesempatan ngedeketin cewek, gabut gitu kelihatan. Nah itu gak ada harganya banget sih. Maksudnya kayak apa sih ya, sebagaimana laki-laki ngelihat perempuan. Tapi kalau dia friendly-nya, orang ramah gitu, ya kenapa tidak, why not gitu loh. Gitu. Lebih ke kalau gini loh Dek, apapun itu kalau berfaedah, bermanfaat, kita pasti ngeliatnya positif. Kalau niatnya bener gitu. Tapi kalau dia dari awal emang ngedeketin cewek cuma ada maunya, nazubillah menjadi tanda kutip, bakal ketahuan kok laki-laki itu maksudnya nggak berkelas. Kayak apaan sih gitu loh ngeliatnya. Gitu. Emang ada nggak ngeliat cewek kalau friendly, friendly-nya kayak tanda kutip, emang nggak risih? Ya risih. Ya makanya sama, kurang lebih kayak gitu. Kakak kemarin baru habis bikin di konten sebelumnya, konten yang ini guys. Nah, ini kan pembahasan tentang ibu dan kita bahas tentang seputar pondok Dek. Ade belum nonton karena emang kontennya belum rilis saat ini ya. Alhamdulillah ya Dek, Allah bimbing Ade sampai di titik ini. Alhamdulillah. Berapa banyak teman-teman yang udah keluar juga ya? Iya, banyak yang pasti yang nggak terhitung. Nah itu Ade sendiri sebagai yang Allah bimbing, Allah tuntun, Allah kuatkan sampai di titik ini. Bahkan itu bukan semata-mata ini, tapi Ade juga berusaha gitu kan, bertahan di situ sambil ngeluh-ngeluh dikit. Sambil acting-acting dikit. Nah itu gimana perasaannya udah sampai di titik ini? Yang pastinya bersyukur banget lah ya. Biar sekian banyak kawan-kawan seperjuangan yang dimana suka dukanya kita udah rasakan semua. Dan sekarang apalagi kita udah kelas akhir, dimana kita udah pernah ngerasain pahitnya, susahnya, makan bareng di bawah atau satu kasur bertiga, berlima. Ya pasti itu semua banyak kenangannya lah yang nggak terlupakan gitu. Dan di sisi lain juga ya kita apalagi ada gitu yang mungkin sahabat karib gitu kan, yang tadinya lo itu mau pindah apa lanjut, ketika ngedengar dia lanjut, ketika sebagai sahabat yang udah sering main bareng gitu, jadi otomatis tip ngedown gitu kan, karena mungkin nggak ada teman gitu, padahal sekian banyak teman, cuma yang mungkin lebih sering main udah nyamannya gitu, kayak gitu. Alhamdulillah sih ya, dari sekian banyaknya juga ya kita akhirnya bisa
ya bersosial lagi, ya menyesuaikan lagi. Terutama Atep sendiri ya, itu lebih suka ngebadut lah, dalam artian untuk Bercanda. mencari banyak ya berkawan lagi tuh, biar ya terutama di pondok lah ya, yang pastinya pondok kan kadang ada orang yang bilang bosan, ya itu sih relatif sih, tergantung orangnya Masing-masing. gimana cara dia menanggapi kebosanan tersebut. Betul. Tuh kalau cara ya Atep sih ya mungkin ya menghibur orang lain gitu, ataupun orang menghibur kita kayak gitu. Iya. Pastinya kita punya Cara kesukaan masing-masing. masing-masing gitu, kayak gitu sih. Pasti kan gak gampang nih di pondok selama kurang lebih 6 tahun ya. Insya Allah Ya. bulan apa lulus? Insyaallah Mei awal. Mei lah, kurang lebih tahun depan dikit lagi lah ya, nggak kayak Ya. itu nggak kerasa. Pas kapan ada titik balik, coba cerita aja, Kak, pengen tahu sekalian di konten ini. Titik Kenapa? balik ada kayak di mana Atep tuh merasa paling terpuruk sampai bisa bangkit lagi gitu. Kan pasti nggak gampang tuh mondok. Aduh, berat dah. Hanya Ya. orang-orang terpilih sih yang mondok berhasil sampai keluar. Titik terpuruk di Atep pribadi sih di saat lagi banyak problematika di dalam segi pembelajaran, dalam kelas, Oke. dalam akademik, apalagi kan jujur agak sedikit susah ya dalam pembelajaran masuk gitu. Tapi alhamdulillah sekian banyaknya hal-hal yang kita buat kan yang pasti ada hikmahnya ya, dimana hikmah itu ya menjadikan Atep pembelajaran lah. Kalau sekiranya dia bisa, kenapa Atep enggak gitu. Contohnya ketika Atep mendengar orang lain keluarganya ada masalah kayak gini ya, tapi Atep alhamdulillah sujud syukur lah di sekian banyaknya, ternyata bukan hanya Atep yang ngerasa seperti itu, tapi ada yang jauh lebih berat lah masalahnya. Ya, sesuai pepatah lah, di bawah tanah masih ada tanah, di atas langit masih ada langit, kayak gitu. Berat. Terus apa yang paling bikin Atep tuh bertahan, survive sampai detik ini, tetap stay di pondok tuh maksudnya apa? Hal apa kira-kira? Keinginan semua orang lah ya, membanggakan kedua orang tua yang pertamanya, yang pastinya. Yang kedua itu karena ya ingin mewujudkan cita-cita gitu, untuk ya bismillah, di sisi lain juga pengen jadi mubalik juga lah, kurang lebih. Insya Allah ya, manfaatin ilmunya. Amin. Nah, kalau misalkan tadi kan kita balik lagi nih habis nonton film tentang keluarga lah, drama keluarga. Itu dari Atep sendiri selama 6 tahun jauh dari keluarga, apa yang paling dikangenin kalau di pondok? Paling kangen sih ketika makan disuapin sama ibu sih. Makanan terus makan makanan nih apa, ibu dimasakin sama ibu ya, paling kan di pondok kan makanannya itu lagi ya, alhamdulillah enak. Cuma yang dimananya kita karena udah sering ketemu gitu kan, dan apalagi kalau kita udah mengingat perihal orang tua sih, yang pastinya yang ingat ibu ya, terutama ya. Ketika mengingat ibu suka suapin, apalagi kan Atep anaknya lebih manjanya ke ibu lah. Iya, karena anak laki-laki kan guys, laki-laki kan si chemistry-nya lebih dapetnya sama ibu. Iya. Sebaliknya perempuan. Terus kira-kira nih, walaupun sesedikit momen itu yang Atep jalani, rasakan sama keluarga, baik itu ibu, papa, sama kakak, coba deh satu-satu deh sebutin, walaupun cuma sedikit. Atep lebih banyak di pondok, berjuang di sana, momen yang Atep ingat sama ibu satu, sama papa, terus sama kakak. Kalau momen sama ibu sih kembali lagi yang kayak tadi awal, kalau sekiranya dinner sama keluarga gitu, sama keluarga lah kita berempat ya, disuapin sama ibu gitu, terus dicopot-copotin lah tulang-tulangnya gitu, kurang lebih seperti itulah. Oh, itu momen ada paling inget tuh, itu paling berbekas gitu, paling inget. Terus kalau papa sih, dimana ketika Atep lagi pengen ini pengen itu, papa selalu ngusahain buat ngebeliin apa yang Atep inginkan. Walaupun itu jujur sebenarnya lagi ya agak sedikit sulit ya, tapi alhamdulillah, siapa lagi kalau bukan karena Allah gitu kan. Tuhan yang maha kaya raya, tiada Tuhan yang maha kaya selain Allah gitu. Ya alhamdulillah kalau kita udah percaya sama Allah, selama kita selalu ikhtiar kita bertakwa sama Allah dan kita percaya apapun yang kita inginkan, insya Allah pasti terkabul gitu ya, insya Allah. Contohnya ya seperti hal yang motor yang udah Atep dapatkan itu, ini guys salah satu ya yang paling berkesan buat Atep lah. Ya di saat dulu Atep pengen punya HP juga, alhamdulillah tercapai, dan alhamdulillah semua itu
Allah kabulin perantaranya lewat papa. Papa ngusahain banting tulang sehingga alhamdulillah. Terkadang atapnya juga yang ya mohon maaf agak sedikit kurang lah, banyak kurangnya, tapi kembali lagi karena sifat manusia itu lupa dan dosa ya, gitu. And the last buat sister sih, iya apa ya, kalau sister sih hal yang paling berkenan sih sister itu teman bercerita lah, dimana kalau ada keluh kesah Atep selalu cerita-cerita sama sharing lah sama sister gitu. Itu sih. Iya guys, jadi sedikit klarifikasi, Caca sama Atep alhamdulillah kita bisa terbuka satu sama lain. Misalkan dia lagi kepikiran apa atau sebaliknya Caca, apalagi Caca yang lebih banyak diujinya masalah hati, itu dia tahu semua lah masalah permasalahan Caca, masalah hati dia tahu semua. Begitupun dia terbuka banget masalah cewek. Jadi saya sekarang sudah kurang terima adik saya sudah, maksudnya itulah pokoknya ya guys ya. Atep ngasih pesan buat teman-teman, rekomendasiin nggak untuk mondok? Mungkin untuk keturunan Atep bisa jadi? Gimana? Ya kalau perihal mondok itu pertama tuh yang dilihat itu dari administrasinya ya, perihal surat menyuratnya. Intinya jangan pernah melihat pondok tuh pendidikannya kayak gini kayak gitu, jangan. Tapi yang harus kita ambil tuh ya justru itu dibalik semua pendidikan itu pasti ada hal yang menakjubkan lah buat Atep. Memang dulu fisik Atep agak lemah, tapi karena masuk pondok alhamdulillah. Jadi kita terlatih segi mental maupun segi fisik kayak gitu. Jadi jangan pernah mandang pondok itu seakan-akan ya kayak gimana gitu ya. Jadi pondok itu sebenarnya tuh tempat yang the best sih buat Atep ya, dimana kekeluargaannya, kebersamaannya, kesederhanaannya itu banyak pembelajarannya lah buat kehidupan yang akan datang kayak gitu. Tapi kalau buat rekomendasi itu semua pondok semua bagus, gak ada yang gak bagus, semua bagus. Yang pastinya pertama itu ya terlihat dulu, jangan sampai nauzubillah dalam pondok itu mungkin nauzubillah ada kasus atau apapun itu, nauzubillah jangan sampai. Tapi yang pastinya maupun apapun itu selama pendidikannya tidak ada yang pleset atau yang ya nauzubillah ada apa-apa, selama syariatnya masih berjalan baik ya masuk aja nggak apa-apa. Itu yang pastinya bukan dia nggak fanatik gitu, nggak kayak gini harus kayak gini, enggak. Tapi selama dia mengikuti syariat yang udah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis itu ya insya Allah, selama mengikuti petunjuk dan sandaran kayak gitu ya insya Allah pasti bagus ke depannya. Ibu sama papa tuh guys Caca tuh paling melihat bahagianya ibu sama papa tuh kalau udah tentang nih orang satu nih. Kalau kayak tadi nih, dia mau datang pulang nih guys ya. Wow, excited banget tuh mak bapaknya itu, dan beda banget senyumnya ibu sama papa kalau seandainya kamera itu kayak mata yang tiap saat detik kita bisa lihat dan terabadikan, itu akan diabadikan. Ada lihat sendiri ekspresi orang tua tuh sangat seneng, bahagia ketika Atep datang pulang kayak gini. Itu senang banget. Kan ngeliatnya kayak oh iya, berarti di sini Caca tuh bisa simpulin kalau dia udah bisa menangin hati orang tua gitu. Alhamdulillah. Gak usah orang luar. Orang tua kalau udah aku itu udah very enough gitu loh. Alhamdulillah kalau keluar itu memberi manfaat yang banyak. Tapi ketika orang tua udah oke, udah ridho, jadi situ Allah insya Allah ridho. Karena yang kita kejar kan sebenarnya bukan orang kan, lebih ke Allah gitu. Dan kakak jadiin adik kayak sebagai guru terdekat lah ya. Yang mau kakak tanyain, apa? Atep yang sekarang tuh kira-kira siapa yang rubah sampai kayak gini? Tolong ceritakan dan jelaskan. Kalau bagi Atep pribadi sih yang pastinya ya karena guru-guru ya yang udah ngebimbing Atep sejauh ini, jadi ngebuat kita lebih, terutama Atepnya itu ya guru sih yang udah motivasiin terhadap Atep pribadi terutama. Apalagi setiap nasihat-nasihat yang Pak Kiai kasih kayak gitu. Apa salah satunya, coba boleh spill? Setiap kuliah etiket sebelum perpulangan itu Pak Kiai selalu pesan, perpulangan ini bukan hanya semata perpulangan, tapi perpulangan ini itu salah satu ujian yang sebenarnya, yang dimana
sebelum kita pulang itu kan UAS dulu. Dan UAS di sini tuh bukan UAS biasa, tapi itu mah hanyalah duniawi lah. Tapi secara yang kita jalani sebenarnya itu ketika kita pulang ke rumah, bagaimana pelayanan kita seorang santri untuk ya berkhidmah terhadap Orang masyarakat dan orang ya tua keluarga, khususnya. ya terutama orang tua dulu. Tapi selebihnya itu ya kita apalagi sebagai santri, kita itu ya lebih harus bagaimana kita welcome terhadap masyarakat sekitar gitu kan, bagaimana kita menjadi mujadid atau pembawa baru gitu sebagai salah satu tokoh di masyarakat. Itu kita harus bisa lah membangunkan apalagi anak muda gitu, kayak gitu sih. Dari film tadi apa yang Ade dapetin terus dikaitin ke pondok gitu, apa kira-kira? Dalam ke pondok juga kan pasti ada yang namanya kekeluargaan ya, apalagi dalam panca jiwa pondok santri itu kan yang keempat itu kan ukhuwah Islamiyah. Jadi saudara sesama gitu kan, saudara semuslim, bagaimana kita menanggapinya gitu. Tapi kalau yang dari sekian Atep yang udah tonton tadi sih, yang Atep lihat dari adik-adik kakak-kakaknya itu ketika bertengkar gitu ya, di sisi lain kan di situ otomatis ada ego masing-masing. Betul. Di situ ya Atep juga melihat lah ketika kehidupan di pondok itu ya ego gitu ya. Ya masing-masing punya ego gitu. Saya kayak gini, dia kayak gini, tapi di balik itu semua ada penengahnya, yaitu ya Pak Kiai gitu. Ya balik lagi ya. Jadi Kayak ada gitu ininya, balik lagi ke siapa gitu ininya. Oke, sebagai penutup, Atep mau nyampain apa untuk diri Atep yang akan datang, entah itu besok atau seterusnya, pokoknya yang akan datang. Kasih kesan-pesan lah buat ibu sama bapak, dan khususnya karena film tadi tentang keluarga, review tentang keluarga kita ke depannya. Kalau buat Atep pribadi dulu, Atep harap untuk kedepannya semoga diri ini bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Yang bisa membanggakan kedua orang tua yang pastinya. Amin, insyaallah. Dan juga ya bisa untuk mempermudah jalan masuk surganya kedua orang tua. Amin. Dan walaupun kita sebagai pendosa, tapi bukan berarti kita tidak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, yang pastinya Atep harap untuk kedepannya semoga Atep bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa berbakti terhadap kedua orang tua, di mana Atep juga harus bisa menggantikan jasa-jasa orang tua walaupun tak akan tergantikan walau setetes keringatnya. Tapi yang pastinya Atep kembali lagi apa yang Allah katakan dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Quran suci, bahwasanya Allah itu ya menjanjikan janjinya yang dimana seorang anak yang berkhidmah atau memberi pelayan terhadap kedua orang tuanya, maka balasannya adalah surga, kayak gitu. Dan buat ibu sama papa, kesannya terima kasih atas beberapa tahun ke belakang ini. Mohon maaf kalau sekiranya Atep masih banyak kurangnya, karena Atep juga masih manusia biasa yang tempatnya lupa dan dosa, maka Atep minta maaf. Dan Atep harap untuk kedepannya Atep bisa menjadi lebih baik lagi terhadap ibu sama papa. Amin. Buat ya memperbaiki diri Atep, kalau sekiranya masih banyak kurang mohon diingatkan. Dan kalau sekiranya ada kesalahan maka tolong diperbaiki, ya diluruskan. Kayak gitu. Pastinya Atep harap bapak sama ibu suatu saat bisa Atep menaikkan umroh dan terutama haji. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Untuk your sister nggak ada? Buat sister ya semangat. Ya. Semangat apa coy? Semangat, semoga secepatnya dapat jodohnya. Dia mah rela banget kita nikah. Orang mah sedih. Sedih gak? Enggak. Kayak gitu guys. Udahlah. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau masih banyak kurang-kurangnya, kalau ada saran ada apapun. Cuma mau bilang jangan lupa like, subscribe, komen ya. Dadah. Udah gitu aja dah guys ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Bye.